Assalamualaikum Bapak Ibu, apa kabar? Semoga tetap semangat mengikuti pelatihan kita ini. Bapak Ibu, di kesempatan ini saya akan memberikan informasi terkait dengan rencana tindak lanjut yang akan Bapak Ibu susun nanti. Nah, ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu perhatikan. Ya, pertama, bahwa RTL ini adalah bagian dari kurikulum kediklatan. Karena itu semua peserta wajib menyusun rencana tindak lanjut ini atau disingkat dengan RTL. Dalam kediklatan kita ada beberapa penilaian yang akan dilakukan. Pertama, penilaian sikap. Ya, ini dilakukan oleh panitia dengan mengamati sehari-hari perilaku peserta pelatihan. Lalu yang kedua, penilaian pengetahuan dilakukan oleh Widya Iswara ketika di proses pembelajaran maupun nanti ketika ujian. Lalu yang ketiga, keterampilan, baik ketika dalam proses pembelajaran maupun ketika Bapak Ibu menyusun rencana tindak lanjut itu. Nah, menyusun RTL ini bagian dari penilaian aspek keterampilan. Karena itu semua peserta tidak boleh meninggalkan, ya, tidak boleh tidak mengumpulkan atau tidak menyusun rencana tindak lanjut ini, karena ini bagian dari sistem penilaian pelatihan kita. Nah, nanti semua nilai ini akan diakumulasikan dan menentukan apakah Bapak Ibu lulus pelatihan ini atau tidak. Karena itu silakan Bapak Ibu ikuti semua materi, ya, semua materi pelatihan ini, termasuk di dalamnya adalah menyusun RTL. Nah, untuk apa penyusunan RTL ini? Tentu manfaatnya bagi peserta akan terjadi peningkatan kompetensi. Jadi dengan adanya tuntutan menyusun RTL, maka dengan sendirinya peserta pelatihan akan memberikan atensi penuh terhadap semua materi yang diberikan oleh narasumber atau Widya Iswara. Sehingga dengan demikian, maka dipastikan peningkatan kompetensi itu akan ada. Lalu bagi sekolah yang mengirim Bapak Ibu, ya, dengan adanya peningkatan kompetensi yang dimiliki oleh peserta, maka tentu nantinya akan berpengaruh pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Lalu bagi Balai Diklat Keagamaan, ini akan menjadi bahan evaluasi pelaksanaan diklat, akan menjadi informasi untuk perbaikan kurikulum kediklatan selanjutnya. Ini manfaat penyusunan RTL. Jadi ada 3 yang dirasakan oleh peserta, oleh instansi pengirim, kemudian oleh Balai Diklat sendiri sebagai penyelenggara pelatihan. Lalu Bapak Ibu, dalam menyusun RTL, ada rambu-rambu yang harus Bapak Ibu perhatikan. Pertama, Bapak Ibu fokus pada bahasan terhadap mata diklat inti. Jadi Bapak Ibu tidak boleh mengambil atau membahas penunjang, ya, penunjang misalnya mata diklat atau mata pelatihan PLC atau mata pelatihan tentang kebijakan-kebijakan, itu di luar bahasan dari RTL. Nah, kita fokus pada mata diklat inti saja, ya, di masing-masing diklat itu. Kalau seandainya Bapak Ibu ingin melaksanakan RTL ini dalam bentuk diseminasi atau menyebarkan informasi pengetahuan yang diperoleh selama diklat ini kepada guru-guru yang lain, nah Bapak Ibu bisa mengambil semua mata diklat inti yang bisa Bapak Ibu sampaikan kepada guru-guru di sekolahnya. Atau
Bapak Ibu bisa mengambil salah satu KD dari salah satu mata diklat inti itu jika Bapak Ibu ingin atau RTL-nya nanti dalam bentuk misalnya implementatif ya, mempraktekkan ya di kelas, misalnya mengajar mempraktekkan sebuah model, misalnya hanya model itu saja yang dipraktekkan di kelasnya, atau Bapak Ibu nanti mau menyusun bahan ajar misalnya hanya di salah satu KD di mata diklat inti itu saja yang Bapak Ibu ambil. Kemudian yang ketiga, RTL harus dibahas dan disetujui oleh narasumber atau widya iswara. Ini rambu-rambu sebelum Bapak Ibu menyusun RTL. Lalu, bentuk apa saja yang bisa Bapak Ibu lakukan terkait dengan penyusunan RTL ini? Nah, untuk diklat teknis guru ya ada 3 ya yang bisa Bapak Ibu pilih ya. Salah satunya saja tentunya, misalnya diseminasi ya, RTL-nya bersifat informatif, memberikan informasi. Bapak Ibu melakukan RTL-nya dengan mendiseminasikan hasil pengalaman, pengetahuan yang Bapak Ibu peroleh selama mengikuti pelatihan. Lalu bisa bersifat demonstratif. Ya, bentuknya nanti Bapak Ibu mempraktekkan kegiatan pembelajaran di kelas. Nah, ini nanti output atau produknya nanti dalam bentuk video pembelajaran yang Bapak Ibu sampaikan kepada Balai Diklat ya, bentuk RTL-nya. Lalu kemudian bersifat produk ya, bisa bahan ajar ya terkait dengan salah satu KD di salah satu mata diklat ya, salah satu KD di salah satu mata diklat inti yang bisa Bapak Ibu tuangkan. Kemudian bisa RPP ya, kalau misalnya diklat tentang penyusunan RPP, Bapak Ibu bisa memilih produk RPP. Atau kalau diklatnya misalnya tentang penilaian, Bapak Ibu bisa membuat soal-soal ya, ini bisa produk dari RTL yang Bapak Ibu lakukan. Nah, ini bentuk-bentuk RTL. Silakan Bapak Ibu bisa pilih yang bersifat informatif, demonstratif, atau yang bersifat menghasilkan produk ya. Nah, ini susunan laporan RTL ya, ada cover. Nanti di covernya ada judul, kemudian ada logo, ada nama Bapak Ibu peserta pelatihan, kemudian di bawahnya Balai Diklat Keagamaan ya, Palembang. Kemudian ada lembar rencana tindak lanjut. Setelah cover, silakan lampirkan lembar rencana tindak lanjut. Kemudian setelahnya lagi lembar persetujuan dari widya iswara. Kemudian berikutnya adalah bukti fisik atau dokumen-dokumen. Ya, bukti fisik itu bisa kalau seandainya Bapak Ibu tadi mengajar atau mempraktekkan pembelajaran di kelas, silakan screenshot video pembelajarannya ya, beberapa tahapan itu di screenshot dijadikan bukti fisik. Atau kalau dia dalam bentuk dokumen, misalnya Bapak Ibu melakukan analisis SKL KIKD misalnya, ya silakan nanti bukti fisiknya berupa dokumen analisis SKL KIKD atau misalnya RPP atau bahan ajar dan lain sebagainya. Jadi hanya ini ya, cover, lembar rencana tindak lanjut, lembar persetujuan, dan bukti fisik atau dokumen. Nah, ini contoh rencana tindak lanjut ya. Lembar rencana tindak lanjutnya ada nama, kemudian NIM, tempat tugas, alamat, dan nomor HP Bapak Ibu. Ini tabelnya terdiri dari 5 kolom ya, kolom nomor, kemudian kegiatan, sasaran, tujuan, target, hasil. Ini contoh saja, misalnya kegiatannya menganalisis SKL KIKD mata pelajaran PAI kelas 2 misalnya. Sasarannya ya terbuatnya dokumen analisis SKL KIKD ya, pada mata pelajaran PAI kelas 2, tujuannya memudahkan penyusunan rencana pembelajaran. Lalu target hasilnya 2 semester. Jadi nanti di lampiran, di bukti fisiknya nanti analisis SKL KIKD-nya 2 semester. Lalu ini contoh lembar persetujuan Bapak Ibu. Lembar persetujuannya seperti ini, misalnya rencana tindak lanjut
desiminasikan, membuat RPP, atau membuat soal, menyusun soal. Ya, ini misalnya menganalisis SKL KIKD mata pelajaran PAI sekolah dasar kelas 2. Nama Bapak Ibu, kemudian sekolah apa? Ya, SD berapa? Diajukan untuk memenuhi tugas akhir diklat guru pendidikan agama Islam sekolah dasar. Palembang, tanggalnya, bulannya, tahun. Ya, Widya Suara Pembimbing, silakan nanti di sana ditulis. Itu Bapak Ibu tentang penjelasan rencana tindak lanjut, mudah-mudahan bisa dipahami ya, sehingga Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan rencana tindak lanjut ini, kemudian melaporkannya dengan hasil yang baik dan memberikan manfaat ya, baik bagi peserta pelatihan, bagi instansi pengirim, maupun bagi Balai Diklat Keagamaan sendiri. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.